Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Intan Ari Nugroho. Di sini saya akan membagikan bagaimana cara membuat soal online menggunakan Google Form yang ultimate. Nah, apa yang dimaksud ultimate? Yang dimaksud ultimate itu adalah soal ini nanti memiliki berbagai macam fitur. Ada kurang lebih 5 fitur yang kita bisa sematkan dalam soal di Google Form ini. Nah, fitur yang pertama adalah adanya token untuk nanti siswa bisa mulai membuka soal dan mulai mengerjakan soal. Yang fitur kedua adalah acak soal. Fitur yang ketiga adalah acak jawabannya. Fitur yang keempat adalah soal yang berbatas waktu. Jadi kita bisa set jam berapa soal itu dimulai dan soal itu harusnya berakhir. Contoh seperti waktu PAS, UKK, atau PTS, kita sudah biasanya jadwalkan mulai dari mata pelajaran A, B, C itu sudah diplot waktunya hanya 2 jam, dimulai dari waktu dimulai sampai waktu selesai. Nah, karena ini bentuknya online, maka kita bisa atur batas waktunya. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah hitung mundur. Hitung mundur atau countdown ini berfungsi atau memiliki fungsi memberikan pengingatan kepada siswa sebagaimana ketika mengerjakan soal mereka bisa tahu saya masih berapa menit lagi sih untuk mengerjakan soal, saya masih ada waktu berapa menit lagi untuk mengerjakan soal, itu bagi siswa adalah pengingat. Jadi ini sangat penting. Nah, bagaimana cara membuatnya kita bahas satu-satu. Mulai dari yang pertama, asumsikan di sini Bapak Ibu sudah memiliki soal atau file-file soal yang sudah disiapkan di Google Form. Jadi saya tidak akan memberitahu bagaimana cara membuat soal, tapi saya asumsikan Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu semuanya memiliki soal yang sudah dimasukkan dalam Google Form. Di sini saya hanya memberitahukan atau memberikan tutorial bagaimana cara mengedit soal itu menjadi soal Google Form yang ultimate. Mulai dari yang pertama, kita harus memberikan token kepada soal di Google Form. Oke, di sini adalah soal uji coba. Soal uji coba ada beberapa section di sini, Bapak Ibu bisa lihat ada 1 of 3. Jadi kurang lebih ada 3 section yang saya buat dalam soal uji coba ini. Mulai dari yang pertama adalah section yang pertama adalah isian. Isian ini harus diisi dengan nama, terus diisi dengan kelas, lalu kategori, apakah kategorinya termasuk remedial atau susulan. Ini di form soal yang saya buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti atau tidak. Nah, berikutnya adalah begini. Di sini nanti Bapak Ibu bisa tambahkan section. Di sini ada gambar split add section di sini. Untuk menambahkan token, tambahkan di sini, klik saja. Nah, muncul nanti section baru. Untuk yang ini saya hapus dulu aja. Hapus, delete section. Nah, jadi untuk yang pertama diisi oleh nama lengkap, kelas, nomor absen, dan yang lain-lain. Saya tambahkan di sini adalah kategorinya remedial atau susulan. Next, di sini Bapak Ibu perlu dilihat ya. After section 1, continue to next session. Nah, ini bisa langsung lompat-lompat terserah Bapak Ibu. Jadi sebaiknya ikuti sesuai setting dari Google yaitu continue to next section. Nah, di section yang kedua ini kita bisa isikan dengan kode token.
Di sini saya tuliskan kode token aja. Nah, di kode token ini nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan pertanyaan baru atau tambahkan atau add question di sini plus. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal tuliskan kode token atau password yang Bapak Ibu kehendaki. Nah, di sini settingnya adalah short answer. Nah, berikutnya di sini ada answer key. Answer key itu di set ke 0 aja Bapak Ibu. Karena ini nanti akan berpengaruh ke nilai siswa ketika hasilnya nanti langsung ditampilkan. Nah, di sini ada validasi. Validasinya Bapak Ibu langsung ketik ke teks. Ketikan ke teks, di sini baris berikutnya adalah contain. Jadi logikanya adalah untuk kode token ini adalah pertanyaan yang harus mengandung atau logikanya begini, teks harus mengandung kalimat yang seperti ini. Nah, di sini kita isikan kode token yang kita inginkan. Contoh di sini saya tulis 1 2 3 coba. Nah, di kolom yang berikutnya kita isikan adalah kalau kode itu salah, karena di sini kodenya adalah 1 2 3 coba, cobanya itu kapital semuanya. Jadi kita umpamakan kalau kode tokennya salah, maka kita isikan di sini adalah kode salah, koma, segera tanya Bapak Ibu guru. Oke. Nah, ini adalah opsi ketika apa namanya? Ini adalah opsi ketika nanti siswa salah memasukkan kode token atau kode password. Di sini semuanya harus sesuai di kode token ini. Nah, berikutnya kita tinggal pilihkan require di sini, require supaya apa? Supaya ini harus dan wajib diisi oleh siswa. Kalau ini tidak diisi, maka siswa tidak akan bisa lanjut ke section yang ketiga, ke bagian soal. Di sini ada beberapa soal yang saya sudah buat, Bapak Ibu. Apa namanya? Nanti kita akan bahas. Nah, setelah kita klik require, di sini Bapak Ibu kan bisa lihat ada section 1, section 2, di sini ada section 3. Section 1 diisi dengan isian nama, section 2 diisi token, section 3 diisi dengan soal. Nah, kita simulasikan dulu Bapak Ibu, apakah sudah berhasil atau belum. Nah, ini adalah file yang tadi saya umpamakan sebagai siswa. Ketika saya sebagai siswa, apa sih yang bakal muncul? Yang bakal muncul yang pertama adalah nama. Di sini saya tulis Intan Ari coba soal. Nah, kategorinya apa? Ketika Bapak Ibu bisa kategorikan soal ini untuk remedial atau susulan, maka tergantung opsi Bapak Ibu. Karena kalau di sini yang saya buat adalah soal remedial dan susulan itu saya buat sama karena soalnya itu diacak, baik itu yang apa namanya dari segi soalnya maupun pilihan gandanya. Saya pilih aja di sini asal remedial, saya pilih kelasnya, saya buat drop down ya Bapak Ibu untuk pemilihan kelas, saya pilih 7A contoh. Saya klik next atau berikutnya. Nah, di sini ada kode token atau password. Kode token atau passwordnya harusnya adalah 1 2 3 coba dengan huruf kapital semua. Nah, di sini tadi Bapak Ibu. Nah, ini kan.
Nah, kalau kita isikan 1, 2, 3, 4 coba, apakah bisa? Tentu harusnya tidak. Nah, coba kita klik next. Nah, di sini akan muncul kode salah. Segera tanya Bapak Ibu guru. Ini adalah kalimat yang kita tulis tadi di sebelah sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu custom, terserah Bapak Ibu sendiri, termasuk kode token. Kode token ini kita bisa ganti kapanpun semau kita, tergantung dari sesi ujian, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin ujikan ini di kelas A dan diujikan lagi di kelas B, bisa jadi Bapak Ibu ketika ingin variasi bisa langsung diganti kode tokennya. Contoh di sini saya langsung ganti 567 ayo. Nah, 567 ayo ini Bapak Ibu bisa custom sebanyak apapun karena di sini yang dibaca adalah teks, baik itu angka, huruf besar, huruf kecil, maka nanti kode tokennya harus sesuai dengan yang Bapak Ibu buat gitu. Di sini kode tokennya adalah 567 ayo. Di sini saya tidak perlu klik save karena semuanya langsung disimpan di Google Form. Di sini langsung disimpan, maka kode token di sini juga sama. Harus apa namanya? Seharusnya langsung berubah. Kita klik dengan kode token yang lama. Nah, kalau kita klik menggunakan kode token yang lama, apakah bisa? Tidak bisa. Karena apa Bapak Ibu? Karena kode tokennya kita barusan rubah. Kita barusan rubah. Nah, kode tokennya adalah 567 ayo. 567 ayo. Harus huruf besar atau harus sesuai dengan kode token yang kita buat ya Bapak Ibu. Ketika menggunakan huruf kecil, maka tidak akan bisa. 567 ayo. Gini, maka kode salah. Ketika kita menggunakan huruf besar, maka kita akan bisa membuka ke halaman berikutnya atau section yang ketiga yaitu soal. Nah, di sini adalah soal apa namanya? Yang section ketiga berisi soal-soal yang saya sudah buatkan Bapak Ibu. Nah, di soal ini Bapak Ibu apa namanya? Perlu diketahui di soal ini tidak memiliki nomor dan tidak memiliki pilihan jawaban A, B, C, D. Kenapa? Karena kita akan lanjutkan ke versi atau ke fitur yang kedua dan yang ketiga Bapak Ibu. Apa sih fitur yang kedua dan yang ketiga? Fitur yang kedua adalah acak soal dan fitur yang ketiga adalah acak jawaban. Di dua fitur ini sangat diwajibkan untuk Bapak Ibu hanya menyantumkan atau mencantumkan soal dan jawabannya saja. Tidak harus atau menurut saya malah tidak perlu menuliskan ini soal nomor berapa. Nomor 1, 2, 3, 4 itu menurut saya tidak perlu. Dan untuk pilihan jawaban tidak perlu dicantumkan huruf A, B, C, D, E. Kenapa? Karena kita akan buat acak sehingga nanti siswa akan semakin susah dan memiliki apa namanya? Dan akan terbatas ketika nanti mereka ujian online di rumah begitu, kita tidak bisa awasi, mereka bisa langsung screenshot soalnya, mereka bisa bagikan ke temannya terus minta jawaban seperti itu. Itu akan sangat susah karena apa? Soal di sini tidak ada nomornya, jadi mereka hanya bisa mengerjakan dan memilih jawaban. Begitu. Nah, caranya gimana sih untuk mengaktifkan fitur acak soal dan fitur acak jawaban itu? Yang kita harus perhatikan adalah kita kembali ke Google Form-nya dulu. Nah, ini adalah soalnya Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu sudah menyiapkan. Kita kembali ke atas untuk mengacak atau mengaktifkan fitur nomor kedua yaitu adalah acak soal. Untuk mengaktifkan fitur acak soal adalah klik di sini
gambar setting atau gambar gerigi. Nah, di sini ada yang namanya presentation. Langsung klik atau centang yang kedua adalah shuffle question order. Acak soal. Nah, di sini klik centang ya Bapak Ibu, maka fitur yang kedua atau acak soalnya akan langsung aktif. Nah, yang ketiga atau centang yang ketiga, Bapak Ibu bisa opsional bisa diaktifkan atau tidak. Dan yang keempat ini adalah confirmation message. Ini bisa Bapak Ibu atur terserah. Kita tulis saja terima kasih. Cek nilai di sini. Nah, nanti akan ada klik link untuk siswa mengecek nilai. Contoh seperti itu ya. Nah, kita tinggal klik save. Kenapa ini saya centang ya, Bapak Ibu? Karena ini saya harapkan anak-anak bisa mengerjakan soal sebanyak mungkin sampai nanti mereka puas dengan nilainya. Seperti itu. Jadi, apa namanya? Untuk bisa mengaktifkan fitur acak soal ini, nanti Bapak Ibu langsung ke setting, gambar gerigi ini, klik setting, langsung ke kolom yang kedua, presentation, shuffle question order. Itu untuk acak soal, gitu. Lalu kita save. Nah, itu berarti fitur yang kedua sudah aktif. Fitur yang pertama tadi juga sudah aktif. Sekarang kita akan lanjutkan ke fitur yang ketiga. Bagaimana cara mengacak jawaban? Cara mengacak jawaban adalah kita langsung buka di bagian soal. Nah, seperti yang tadi saya bilang Bapak Ibu bahwa untuk mengacak jawaban ini sangat penting bahwa kita tidak perlu menuliskan opsi pilihan ganda seperti A, B, C, D atau E. Karena apa? Karena di sini kita sudah ada pilihan-pilihan jawaban. Contoh Bapak Ibu kita buat soal baru di sini add question. Add question saya pindahkan ke paling atas saja. Nah, di sini add question kita buat multiple choice seperti apa namanya? Pilihan ganda yang lain. Soal kita tambahkan. Soal pertama. Bukan. Soal beneran. Contoh ini saya buat soal. Siapa presiden pertama? Contoh, karena di sini mata pelajaran atau bidang saya adalah PPKN, jadi apa namanya? Pertanyaan saya adalah seputar PPKN. Ini adalah contoh soal yang saya buat sendiri, Bapak Ibu. Nah, pilihan gandanya di sini kita langsung buat saja Soekarno. Untuk ke opsi yang berikutnya, Bapak Ibu tidak harus langsung ke add option, langsung di enter saja Bapak Ibu. Klik enter, langsung ke option yang kedua. Soeharto. Ini saya koreksi dulu Bapak Ibu. Soekarno. Langsung ini saya edit Soeharto. Langsung diedit lagi. Habibie. Ada Megawati. Anggaplah ada 4 pilihan ya Bapak Ibu. Bagaimana cara mengacak jawabannya? Cara mengacak jawabannya adalah Bapak Ibu klik di titik 3 di sini. Klik di titik 3, langsung centang bagian shuffle option order. Ini adalah tanda untuk mengacak jawaban. Nah,
Baru kita klik require untuk mewajibkan anak mengerjakan soal ini, gitu. Nah, fitur ini jika Bapak Ibu klik di bagian titik 3 tadi, terus tidak ada bagian shuffle question order, mungkin Bapak Ibu belum mengaktifkan fitur quizzes. Bagaimana cara mengaktifkannya adalah kita kembali ke atas, balik lagi ke setting atau gerigi. Nah, di sini ada kolom yang ketiga adalah quizzes. Quizzes ini men-setting Google Form untuk menjadi quiz. Kita tinggal aktifkan fitur quiznya, make this a quiz. Langsung di sini saya tuliskan release grade-nya langsung immediately. Jadi ketika siswa selesai mengerjakan, nilainya langsung bisa mereka lihat. Dan ini adalah apa yang bisa dilihat oleh siswa. Apakah jawaban yang salah, apakah jawaban yang benar, dan berapa poin untuk setiap soal. Nah, di sini saya tidak centang ya Bapak Ibu, karena nanti ketika anak bisa melihat jawaban yang benar dan jawaban yang salah, mereka bisa langsung memberitahukan kepada siswa yang lain, ataupun mereka bisa mengulang ini di kesempatan yang berikutnya. Jadi supaya apa namanya, mereka benar-benar paham, saya tidak centang bagian yang 3 ini. Saya hapus centangnya, baru kita klik save. Nah, dengan begitu fitur quiz di Google Form akan aktif. Dan dengan begitu, maka ketika klik titik 3 di bagian question, maka akan ada opsi yaitu shuffle option order. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan muncul di sini fitur quiz ditandai dengan aktifnya answer key dan point. Answer key adalah jawaban yang benar, kita langsung klik aja. Siapa presiden pertama, maka kita langsung klik jawaban yang benar, yaitu adalah Soekarno. Langsung kita kasih poin. Poinnya Bapak Ibu tinggal akumulasikan. Ketika Bapak Ibu membuat 20 soal, maka poinnya adalah 5 masing-masing soal agar nilainya 100. Ketika Bapak Ibu membuat 25 soal, maka masing-masing soal memiliki 4 poin. Atau masing-masing soal ketika memiliki tingkat kesulitan dan kemudahan yang variatif, maka Bapak Ibu bisa custom terserah Bapak Ibu, yang ketika nanti dijumlahkan akan menjadi nilai total siswa atau 100 begitu. Nah, di sini ketika setting defaultnya atau setting asli dari Google-nya adalah 100, kita langsung bisa edit menjadi 4 contoh. Karena saya mau buat 25 soal gitu ya. Jadi saya buat satu soal masing-masing 4 poin, 4 poin, 4 poin, 4 poin sampai paling bawah begitu. Ada 25 soal dan kita bisa lihat totalnya di sini Bapak Ibu. Di sini ada total poin 104. Kenapa 104? Karena tadi saya barusan membuat satu soal baru yang kemudian menambahkan poin 4. Jadi totalnya ada 26 soal, ketika benar semua nanti akan jadi 104 gitu. Nah, yang ini apa namanya? Saya langsung hapus saja Bapak Ibu, biar nanti total poin di Google Form saya bisa menjadi atau bisa kembali ke 100. Begitu ya Bapak Ibu, untuk mengaktifkan fitur yang ketiga, mengacak jawaban adalah dengan kembali ke soal, kita aktifkan fitur quiz, setting, quizzes, make a quiz, dan release grade immediately after each submission. Langsung kita klik save, kembali ke soal. Setelah kembali ke soal, kita klik soalnya, kita klik down di sini. Nanti akan settingnya akan muncul seperti ini. Kita klik titik 3, akan muncul shuffle option order. Jadi di Google Form sudah difasilitasi bagaimana cara mengacak soal dan bagaimana cara mengacak jawaban dengan
eh, setting dari Google atau benar-benar acak. Ini memungkinkan siswa ketika membuka soal ini akan berbeda urutannya antara masing-masing siswa, dan antar satu siswa pun ketika dibuka di dua halaman yang berbeda akan memiliki urutan soal yang berbeda pula dan berbeda jawaban pula. Nah, begitu Bapak Ibu, bagaimana cara mengaktifkan fitur yang ketiga? Acak jawaban. Next, kita akan membahas fitur yang keempat, yaitu adalah fitur soal berbatas waktu. Soal berbatas waktu ini lebih sering digunakan untuk membatasi soal atau membatasi siswa dalam mengerjakan soal ketika kita sedang melaksanakan seperti PTS, PAS, UKK online atau ulangan harian online yang kita berikan kepada siswa. Karena apa? Karena jika tidak berbatas waktu, maka cenderungnya siswa akan menunggu sampai teman-temannya selesai mengerjakan, baru mereka minta atau sharing-sharing soal jawaban, baru mereka mulai mengerjakan. Atau cenderungnya mereka akan mengerjakan di akhir-akhir waktu. Maka dari itu kita perlu membatasi soal kita hanya bisa diakses dari jam berapa sampai jam berapa. Contoh mungkin yang akan saya simulasikan di sini adalah soal yang berbatas waktu mulai dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di bagian pojok kanan bawah, di sini adalah jam 8:11. Kita akan buat settingnya mungkin jam 8:15 sampai jam 10 pagi. Nah, kita akan buka lagi bagian Google Form. Di bagian Google Form di sini Bapak Ibu langsung untuk mengaktifkan soal yang berbatas waktu, Bapak Ibu langsung klik di sini ada titik 3. Nah, setelah muncul titik 3 di sini langsung ke bagian add-ons. Nah, kita tunggu sampai G Suite Marketplace-nya muncul. Nah, di sini Bapak Ibu langsung bisa search aja yang namanya form limiter. Kebetulan di sini langsung muncul di saya ada form limiter. Yang ini adalah yang kita cari, atau kita langsung bisa klik aja form limiter. Nanti akan mencari dan muncul. Nah, gambarnya adalah yang seperti ini ya Bapak Ibu, gambar gempok warna abu-abu. Kita langsung klik aja. Nanti biasanya akan dimintai permission, langsung kita klik install di sini. Akan ada autentifikasi, kita klik continue saja. Muncul halaman Google Form yang baru. Nah, di sini kita pilih account. Ini adalah akun email saya ya, Bapak Ibu. Nah, akan muncul eh, permintaan atau akses untuk mengedit di Google Form kita dari form limiter. Kita langsung klik allow aja. Setelah kita izinkan akan muncul loading seperti ini. Jadi form limiter ini akan memberikan akses kepada kita untuk membatasi soal kita sendiri, bakal ditayangkan dan bakal selesai kapan. Nah, ini sudah selesai diinstal. Form limiter has been installed. Kita klik down di sini. Nah, kita close dulu di Suite Marketplace-nya. Nah, di bagian sebelah kanan akan muncul yang seperti ini ya Bapak Ibu. Kita bisa minimizekan atau kita bisa close di sini untuk menutup. Bagaimana cara membukanya? Untuk membukanya nanti akan muncul di sini add-ons. Ketika kita sudah tambahkan beberapa add-ons di Google Form, maka akan muncul yang seperti ini. Klik add-ons, akan muncul di sini. Yang pertama adalah form limiter. Langsung kita klik set limit untuk membatasi soal agar
bisa ditarik atau akan bisa berhenti ketika sudah waktu habis. Nah, di sini kita simulasikan ya Bapak Ibu adalah seperti di UNBK yang mana setiap siswa dalam satu hari diberikan akses untuk satu mata pelajaran, dan itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Ketika sudah lewat jam 5 sore, maka tidak akan diberikan akses lagi. Nah, kita klik limit type-nya adalah di sini. Ada number of response dan date and time. Kalau number of response adalah kita batasi satu siswa hanya bisa bukan. Number of response itu adalah kita batasi soal atau kita batasi jawaban yang bisa dikirimkan hanya sejumlah yang kita sudah atur. Tapi kalau date and time kita bisa membatasi soal bisa dikerjakan sama siswa itu berdasarkan waktu. Nah, di sini kita ada beberapa opsi, kita klik aja select date. Nah, kapan waktunya atau deadline-nya itu kapan? Kita harus set dulu. Kita akan set pada tanggal 19 April 2020, select time, kita atur waktunya. Di sini bukan 24 jam ya Bapak Ibu. Di setting 12 jam, maka ada AM PM-nya. AM itu jam 12 pagi sampai jam 12 siang, PM itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Bapak Ibu harus hati-hati di sini untuk menentukan due date atau deadline-nya. Contoh kita akan buat due date-nya adalah jam 8 lewat 18 AM. Di sini 8 lewat 16 AM. Kita tinggal klik set. Nah, ketika kita sudah klik set, maka bentar. Kita setting di 8 lewat 20. Gini ya, Bapak Ibu. Kita tidak bisa setting ke bagian menitnya, tapi kita bisa langsung setting di sini. 8 lewat 20 AM, kita klik set, maka akan kembali ke halaman awal. Baru di sini ada teks yang kita bisa isi. Teksnya kita tuliskan terserah Bapak Ibu, tapi saya akan tulis seperti ini. Mohon maaf, waktu habis. Contoh seperti ini. Lalu ini adalah opsi notifikasi untuk kita, apakah nanti ada siswa yang mengakses atau tidak, maka kita akan mendapatkan notifikasi berupa email ketika ada siswa atau siapapun yang coba mengakses di Google Form kita ketika waktu sudah habis. Kita akan set waktunya jam 8 lewat 20 AM, waktu habis dan tidak bisa dibuka kembali. Kita tinggal klik aja save and enable. Nah, kita klik seperti ini, maka sudah terset di jam 8 lewat 20 AM. Sekarang adalah jam 8 lewat 18 AM. Nah, kita akan tunggu sampai jam 8 lewat 18 ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat sekarang adalah jam 8 lewat 20 AM. Kita akan coba ketika kita sebagai siswa, apakah kita bisa mengakses soal ini atau tidak. Kita akan coba refresh, kita reload, apakah soalnya bisa dibuka atau tidak. Kita coba istikan. Di sini next, tadi kode tokennya
Kode tokennya apa ya tadi ya? 567, ayo. Kita tulis 567, ayo. Nah, maka di sini tidak akan bisa Bapak Ibu, meskipun anak-anak bisa mengisi form yang di depannya tadi, tapi siswa atau anak-anak tidak akan bisa mengakses soal karena kita sudah batasi tadi. Mengaktifkan fitur yang keempat adalah soal yang berbatas waktu. Jadi ketika waktu sudah habis, kita sudah set tadi 8.20, maka akan muncul di sini, mohon maaf, waktu habis, sesuai yang kita sudah setting tadi Bapak Ibu. Nah, di sini. Ini bisa Bapak Ibu custom apapun itu nanti tulisannya, tergantung Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menonaktifkannya? Cara menonaktifkannya adalah tinggal klik di sini disable. Ini cara menonaktifkannya. Nah, untuk menutupnya adalah tinggal klik close saja. Nah, maka soal akan bisa diakses kembali. Coba kita cek dulu. Maaf, kita send. Kita coba copy linknya dulu. Shorten, copy. Kita coba buka soalnya lagi. Paste and go. Kita coba ketika tadi apa namanya? Kita sudah close, maka form limiternya akan bisa ditutup. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah fitur yang keempat tadi. Fitur yang keempat adalah mengaktifkan soal yang berbatas waktu menggunakan form limiter. Gitu Bapak Ibu, cara mengaktifkan fitur yang keempat adalah tinggal klik add-ons, klik form limiter, set limit, langsung ada pilihan di sini dari form limiter untuk mengatur bagian apa saja. Kita close dulu karena belum muncul. Coba lagi form limiter, set limit, muncul loadingnya. Nah, di sini kita bisa atur lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita atur contoh di 20 April 2020 jam 5 sore, maka kita gantinya 5-nya 5 PM. Kita klik set. Kita tuliskan di sini, mohon hubungi guru mapel mata pelajaran terkait. Kita klik save and enable. Ketika sudah di save, kita tinggal close saja. Lalu kita klik send. Kita coba lagi ya Bapak Ibu. Klik copy, copy di sini. Kita close dulu, kembali ke form yang baru, paste and go. Semoga bisa. Nah, di sini muncul lagi Bapak Ibu soalnya.
setelah kita atur set limitnya tanggal 20 April jam 5 sore. Nah, jika Bapak Ibu teliti, maka di sini tadi urutan form yang ada di sini sebenarnya berubah ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tadi mengaktifkan acak soal. Nah, karena mengaktifkan acak soal, maka sangat penting bagi Bapak Ibu untuk membagi soal itu menjadi paling minimal 3 section. Section yang pertama adalah isian yang diisi dengan nama, kelas, nomor absen, ataupun yang lain, termasuk yang keempat adalah kategori ini. Ini adalah yang saya buat sendiri. Maka urutannya akan berubah-ubah. Ketika diakses yang pertama mungkin kategori pertama, kelas kedua, baru yang nama lengkap ketiga. Menurut saya ini tidak terlalu berpengaruh banyak, tapi ini apa namanya, sangat penting untuk dikategorikan atau dibuat section baru. Jadi section yang pertama isian, baru section yang kedua nanti adalah token. Kita isikan di sini, kita pilih kelas, kita pilih kategori soalnya, baru kita klik next. Kita isikan kode token, baru nanti klik next. Ketika tidak diisi, maka jawaban akan seperti ini. Kita tidak akan bisa mengakses soal. Itu Bapak Ibu, apa namanya, adalah mengaktifkan fitur yang keempat, yaitu soal yang berbatas waktu. Next, atau yang terakhir adalah mengaktifkan fitur hitung mundur. Mengaktifkan hitung mundur kurang lebih menggunakan aplikasi atau add-on yang berasal dari Google Form juga, tapi berbeda, bukan form limiter Bapak Ibu, tapi menggunakan add-on yang lain. Nah, bagaimana caranya? Kita akan cobakan langsung. Yang pertama, Bapak Ibu tinggal klik titik 3 di sini di antara gambar account dan send. Titik 3 kita klik, lalu akan muncul add-on di sini. Kembali ke marketplace. Tunggu dulu. Nah, setelah muncul kita klik ke search bar-nya, baru kita tulis nama aplikasinya adalah Timify. Timify.me. Di sini sudah muncul Timify.me, klik saja, nanti Google akan mencarikan aplikasinya. Nah, Timify.me ini adalah timer untuk Google Form. Jadi nanti akan muncul di bagian apa namanya, tab-nya. Bapak Ibu bisa atur. Nah, kita klik saja untuk menginstal. Caranya adalah begini, klik install, continue, akan muncul jendela baru Google Form. Kita pilih akunnya ya Bapak Ibu, menggunakan akun email Bapak Ibu sendiri-sendiri. Nah, di sini akan ada autentifikasi yang diharuskan untuk diakses oleh timify.me. Kita langsung klik izinkan atau allow. Akan muncul loading di sini. Nah, maka timify.me atau aplikasi hitung mundur sudah selesai diinstal. Kita tinggal klik next atau close. Nah, di sini Timify membutuhkan additional setup before your user can start using it. Jadi ini diharuskan untuk login di akun timify.me. Kita langsung klik saja di sini complete additional setup now.
kita tinggal klik di sini, maka akan langsung ke Themify.me-nya akun kita. Nah, di sini kita langsung masuk karena saya sudah membuat akun tadi. Seharusnya halamannya akan seperti ini. Kita logout dulu. Nah, halamannya akan seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja. Ketika belum memiliki akun, langsung klik di bagian atas, masukkan email, langsung klik get started. Kalau untuk yang sudah memiliki akun, Bapak Ibu tinggal klik sign in with Google. Langsung kita pilih emailnya sesuai yang ini tadi ya. Yang saya gunakan adalah intanari@gmail, maka akun di Themify-nya juga harus sama. Tidak boleh berbeda Bapak Ibu. Jangan gunakan yang berbeda, harus sama. Karena nanti kita harus mengkopikan sesuatu di Google Form. Apa itu? Yang harus kita kopikan adalah kode token. Nah, Bapak Ibu, aplikasi yang atau add-ons yang sudah selesai diinstal, maka akan muncul di sini. Bagian add-ons, kita klik saja. Maka akan muncul di sini, themify.me. Kita klik langsung kita klik setting atau configure. Nah, maka halamannya akan muncul yang seperti ini. Kita tunggu dulu. Masih loading. Nah, di sini akan ada opsi untuk connect dengan themify.me. Kita diminta untuk mempastekan token akun Themify kita ke sini. Bukan password di akun Themify ya Bapak Ibu, adalah token. Jadi di themify.me ini bisa mengakses atau membatasi form yang kita buat di Google Form, termasuk menggunakan kamera. Jadi ada kamera tracking di sini Bapak Ibu. Kamera tracking ini hanya aktif ketika Bapak Ibu mengaktifkan lisensi profesional atau beli lisensi lah seperti itu. Saya di sini menggunakan gratis, jadi tidak bisa mengakses kamera tracking. Tapi Bapak Ibu ketika ingin menggunakan ini, Bapak Ibu diberikan trial selama 14 hari untuk mengaktifkan atau mencoba fitur pro atau profesionalnya dari themify.me. Nah, bagaimana cara mengkopikan kode tokennya? Langsung kita buka di themify.me. Di sini kita pilih add form. Maka akan muncul yang seperti ini, Bapak Ibu. Di bagian bawah adalah kode token. Di sini kode tokennya kita kopikan. Kita klik copy, maka langsung kita pastekan di sini. Setelah kita paste, langsung kita klik connect. Kita tunggu beberapa saat sampai benar-benar connect. Lalu di sini muncul connected account. Kita pilih enable themify.me, langsung pilih enable add-on. Hanya untuk Google Form yang ini ya Bapak Ibu. Untuk Google Form yang lain kita perlu setting themify.me nya manual. Jadi nanti semuanya langsung ke add-on. Di sini sudah muncul otomatis di form Bapak Ibu yang dibuat di kesempatan-kesempatan yang lain. Klik lagi di sini. Tadi saya close, configure. Di sini sudah muncul themify.me. Di sini ada tulisan adalah add-on enable. Jika ingin dinonaktifkan maka add-on disable. Nah, ketika sudah
enable, maka kita langsung klik close saja Bapak Ibu. Setelah kita close, kita ke akun yang ini. Nah, di sini langsung muncul Bapak Ibu tadi yang sudah kita kopikan, kita tambahkan add-on-nya tadi, themify.me sudah muncul di akunnya. Yang muncul di sini tadi kan kita enable kan, kita aktifkan, maka di themify.me sudah muncul. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal klik saja create text. Setelah itu di sini Bapak Ibu diwajibkan harus menuliskan responden. Itu bisa berupa email atau yang lain, tapi wajib diisi Bapak Ibu ya. Saya contohkan di sini adalah siswa kelas 7. Nah, contoh seperti itu. Kita tuliskan di sini siswa kelas 7. Bisa berupa email, bisa berupa apapun, tapi sangat diwajibkan di sini diisi, harus diisi. Nah, di sini ada time duration, kita atur durasi waktunya berapa menit. Ketika kita melaksanakan PAS atau PTS, rata-rata durasinya adalah kurang lebih 60 sampai 90 menit untuk soal yang susah seperti matematika, IPA, kimia, fisika dan yang lain-lain termasuk biologi, maka durasinya mungkin ada kurang lebih 120 menit gitu. Nah, karena saya adalah mengajar mata pelajaran PKN, maka durasinya kurang lebih adalah 90 menit. Maka di sini saya atur 90 menit. Nah, berikutnya adalah opsi yang di sini kita langsung centang bagian auto close form when time over. Kita langsung klik, maka nanti akan muncul peringatan kepada siswa ketika waktu sebentar lagi akan habis. Di sini tertulis form tidak akan disubmit otomatis ketika waktu habis. Siswa atau responden harus atau akan diingatkan sebelum mereka membuka form. Jadi mereka harus diingatkan lebih awal ketika waktu habis, maka form yang mereka sudah isi tidak akan bisa disubmit otomatis gitu. Nah, kita langsung klik auto close. Jadi ketika waktu 90 menit sudah habis, maka siswa tidak akan bisa mengirimkan soal atau tidak bisa mengerjakan soal lagi. Nah, kita langsung klik allow to view quiz score di sini mungkin untuk menampilkan nilai siswa. Bapak Ibu langsung bisa klik saja centang, bisa dicentang atau tidak terserah Bapak Ibu. Kalau saya mungkin akan tampilkan, langsung kita klik create. Nah, ketika kita sudah selesai klik create di sini, maka akan muncul di sini URL atau setting yang kita sudah buat. Perlu Bapak Ibu tahu, Themify ini memiliki limit atau memiliki batasan untuk akun yang gratis. Jadi Bapak Ibu bisa membuat kurang lebih 100 teks atau 100 URL untuk dimasukkan dalam Themify ini selama 1 bulan. Jadi setiap 1 bulan Bapak Ibu diberikan 100 URL gratis dan bisa diperbarui lagi di bulan yang berikutnya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu untuk settingnya. Maka kita langsung klik saja copy URL. Jadi yang kita bagikan kepada siswa adalah ini, URL yang ini, bukan URL yang kita buat menggunakan Google Form yang tadi, bukan yang dari send sini, bukan. Tapi yang kita bagikan kepada siswa adalah URL yang dari Themify. Nah, tadi kita klik copy
URL, maka linknya sudah tercopy, kita tinggal bagikan kepada siswa. Contohnya seperti ini. Nah, linknya harusnya adalah seperti ini, timify.me link bla 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 bla. Nah, di sini muncul judul Google Form-nya adalah soal uji coba, batas waktunya adalah 90 menit, dan di sini sudah diperingatkan di sini. Peringatan, form ini akan otomatis menutup ketika waktu sudah berakhir, dan jawaban kamu tidak akan disubmit otomatis setelah form tertutup, kecuali memang ditutup secara manual oleh responden atau siswa. Jadi pastikan, please make sure untuk submit jawaban kamu sebelum waktu habis. Nah, di sini kita sebagai siswa tinggal klik saja open form. Maka akan muncul halaman loading di sini dari timify.me akan memuat soal oke, tadi ada gangguan. Jadi Bapak Ibu, halaman Timify-nya sudah terbuka. Ini adalah Google Form yang kita tadi buat, tapi di bagian atas akan muncul seperti ini Bapak Ibu. 1 jam 28 menit 15 detik. Ini adalah waktu yang kita miliki atau hitungan mundur waktu untuk mengerjakan soal. Muncul juga di halaman tab di sini Bapak Ibu, tab di browser kita, 1 jam 28 menit. Kita isikan masing-masing. Contoh hari coba saja. Kita tuliskan kategorinya mungkin remedial. Kita masukkan kelasnya 7B. Kita klik next. Lalu kita masukkan kode tokennya tadi 567 ayu menggunakan kapital semua. Lalu kita klik next lagi. Maka kita bisa mengerjakan soal Bapak Ibu. Jadi siswa hanya akan terpaku kepada soal, jawaban, tidak terpaku pada opsi jawaban A, B, C, D, E, enggak, dan tidak terpaku pada jumlah soal atau nomor soalnya. Gitu. Mereka akan mengerjakan soal ini dengan fokus karena sudah memiliki batasan waktu atau hitungan mundur, jadi mereka bisa tahu berapa waktu yang mereka miliki. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini ketika menggunakan laptop, maka siswa bisa memperhatikan di sini bagian atas ada bar warna biru, ada jam di sini, dan di sini ada biru muda. Ini adalah bar yang bisa hitung mundur. Jadi nanti akan bergeser ke kiri seiring waktu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi selesailah sudah soal ultimate menggunakan Google Form yang memiliki 5 fitur pengamanan, mulai dari token, soal yang diacak, jawaban yang diacak, terus limiter atau soal yang berbatas waktu, hanya dibatasi waktu sampai waktu yang diatur sama Bapak Ibu. Dan yang kelima adalah countdown atau hitung mundur yang difasilitasi menggunakan Timify. Karena menggunakan Timify, jadi kita bisa set ketika siswa sudah mengakses link yang sudah kita kasih tadi, maka siswa bisa tahu berapa menit waktu yang mereka miliki untuk mengerjakan soal itu. Dan perlu diketahui lagi Bapak Ibu, peringatan bahwa ketika ini soal belum disubmit dan waktu sudah habis, maka
jawaban akan otomatis hilang dan tidak akan disubmit secara otomatis. Maka siswa harus mengulang lagi dari awal. Maka di sini nanti akan ada peringatan dari Timify-nya ketika kurang lebih 5 menit sebelum berakhir, dan akan muncul peringatan bahwa kita harus segera menyelesaikan soalnya. Nanti setiap soal harus diisi. Ketika tidak diisi, maka kita tidak akan bisa submit. Bapak Ibu, kita langsung ke halaman paling bawah. Nah, di sini kita tidak isi semuanya, maka kita klik kirim, tidak akan bisa. Akan muncul di sini pertanyaan wajib diisi. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nanti kita harus isi semuanya. Contoh ini saya ngasal aja ya Bapak Ibu. Kita isi. Di sini saya buat ada 25 soal. Kita cobakan. Kita isi satu, 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 satu. Waktu kita masih 1 jam 24 dari 90 menit. Jadi waktu yang kita sudah pakai kurang lebih ada 6 menit Bapak Ibu. Jadi memudahkan siswa untuk tetap fokus pada waktu dan tidak harus tidak harus bentar-bentar lihat jam gitulah. Jadi siswa fokus mengerjakan soal karena waktu hitung mundurnya terpampang jelas di bagian atas di bar warna biru, dan ketika kita scroll ke bawah dia tidak akan menghilang. Jadi dia tetap berada di atas. Jadi anak-anak bisa fokus. Pun ketika tidak melihat bagian atas, di bagian tab di Google Chrome atau browser Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Ini adalah waktu yang kita miliki. Nah, ketika kita sudah isi semua, kita langsung klik kirim saja. Oh, ada yang belum diisi. Langsung kita ke bawah, klik kirim. Nah, setelah dikirim maka akan muncul di sini, thank you, your form was successfully submitted. Sudah di-upload, maka di sini akan tertulis terima kasih, cek nilai di sini. Ini adalah setting yang kita atur di bagian Google Form tadi, Bapak Ibu, di bagian setting, presentation, klik presentation. Nah, di sini confirmation message. Tadi yang saya setting di sini adalah terima kasih, cek nilai di sini. Di siswa akan muncul seperti ini, langsung mereka bisa cek akurasi atau cek nilainya. Maka mereka bisa melakukan checking terhadap jawaban yang mereka sudah isi. Nah, ini adalah jawaban yang mereka isi tadi. Dan harusnya nanti akan muncul nilainya di sebelah sini, Bapak Ibu. Coba kita klik lagi. Harusnya nanti muncul nilainya di sebelah sini, Bapak Ibu. Oke. Nah, mungkin cukup sampai di situ saja, Bapak Ibu, untuk tutorial yang saya bisa berikan. Untuk link yang tadi kita berikan kepada siswa adalah yang ini ya, timify.me. Nah, timify.me itu dapatnya dari mana? Nanti dapatnya ya dari sini tadi. Nah, dari sini. Kita tinggal klik di sini, kita public form link, langsung kita klik copy link gitu. Nah, ketika linknya ini terlalu panjang, Bapak Ibu bisa tinggal pendekkan lagi menggunakan bit.ly. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah kenal, tapi jika membutuhkan, Bapak Ibu bisa langsung ke bit.ly untuk memendekkan
URL atau link yang dari Timify berikan tadi. Nanti bisa langsung di bit.ly, kita langsung generate, kita bisa custom bit.ly nya atau linknya jadi link yang lebih pendek lagi. Begitu setelah selesai langsung dibagikan kepada siswa. Begitu tutorial dari saya, mungkin banyak kurang dan lebihnya, mungkin banyak kata yang terbata-bata dari saya, mungkin banyak kesalahan juga. Terima kasih Bapak Ibu sudah memperhatikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.